Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmawan. Kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana caranya memetakan organisasi dan tata kelola pada badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa, bentuk organisasinya tergantung dari apakah dia memiliki usaha yang berbadan hukum atau tidak. Berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 pada peraturan Permendes nomor 4 tahun 2015 disebutkan bahwa jika dia tidak memiliki unit usaha berbadan hukum, maka bentuk organisasi didasarkan pada peraturan desa tentang pendirian BUM desa. Sedangkan jika dia memiliki unit usaha berbadan hukum, dia bisa berbentuk perseroan terbatas atau lembaga keuangan mikro. Pada perseroan terbatas, syarat modalnya sebagian besar atau 50% lebih dimiliki oleh BUM desa. Sedangkan untuk lembaga keuangan mikro, andil BUM desa itu harus minimal sebesar 60%. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan peraturan menteri ini, secara sederhana susunan kepengurusan organisasi itu sebetulnya hanya digambarkan bahwa musyawarah desa menunjuk, mengangkat pengawas, pelaksana, operasional, dan penasihat. Khusus penasihat, dia diangkat ex officio dari kepala desa. Jadi kepala desa sekaligus akan berperan sebagai penasihat. Sementara pengawas dan pelaksana operasional dipilih melalui musyawarah desa. Sementara organ lainnya dipersilahkan kepada setiap desa sesuai dengan karakteristik yang ada di desa atau pada BUM desa itu. Apa tugas pelaksana operasional? Tugas pelaksana operasional hakikatnya ya melakukan manajerial operasional sehari-hari dari BUM desa. Pertama, melaksanakan, mengembangkan BUM desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan melakukan pelayanan umum bagi masyarakat desa. Kedua, menggali, memanfaatkan potensi usaha desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Ketiga, melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya. Sedangkan penasihat, yang tadi sudah saya katakan sekaligus dirangkap oleh kepala desa, pertama dia bertugas untuk memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM desa. Kedua, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM desa. Ketiga, mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM desa agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh musyawarah desa. Tugas pengawas, pertama ketika musyawarah desa, itu melakukan, mempersiapkan pemilihan dan pengangkatan pengurus. Kedua, menetapkan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM desa. Tentu ini maksudnya kebijakan umum, karena kalau kebijakan harian operasional ada di tangan pelaksana operasional. Ketiga, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional. Lantas bagaimana menyusun struktur organisasi yang lainnya? Yang kata tadi peraturan dikatakan disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan desa atau kebutuhan BUM desa. Pertama yang harus dilakukan adalah pelaksana operasional mengumpulkan data pekerjaan yang harus dilakukan di BUM desa. Tentu itu tergantung dari besaran, kapasitas, dan kegiatan dari unit usaha yang dilakukan oleh BUM desa. Sesudah itu baru kemudian spesifikasikan pekerjaan berdasarkan jabatan. Jadi diklasifikasikan berdasarkan jabatan masing-masing. Terakhir, buat daftar tanggung jawab. Apa tanggung jawab, apa hak dan kewajiban dari masing-masing jabatan yang ada yang sudah disusun tadi. Setelah selesai, disepakati oleh para pengelola, para pengurus inti, maka hasil ini, susunan dari deskripsi pekerjaan ini harus disosialisasikan ke masing-masing unit usaha. Dikomunikasikan kepada setiap karyawan agar setiap karyawan memahami betul apa hak dan kewajibannya, apa yang harus dikerjakan dalam pekerjaan hariannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.